Sudah? Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Mujahidin, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita yang lalu, kita sudah masuk membahas materi mengenal salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara macam-macam salat sunnah yang sudah kita catat pada pertemuan yang lalu, menurut catatan saya, kalau tidak salah kita bahas itu kan, salat sunnah, macam-macam salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita catat adalah: yang pertama salat sunnah kusuf, gerhana matahari. Yang kedua salat sunnah khusuf, gerhana bulan. Yang ketiga
Salat yang dikerjakan di lembah Al-Aqiq. Mana itu lembah Al-Aqiq? Di Miqat Zulhulaifah, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali, yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih sekitar 12 km dari Masjid Nabawi. Nabi bersabda, "Shalli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah kalian di lembah ini, karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Jadi dulunya itu lembah. Nabi memerintahkan kita sholat di situ, dan di situ sudah didirikan masjid. Dan biasanya orang yaitu mengambil mikot di tempat itu. Mikot namanya Miqat Zulhulaifah, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid. Yang kelima sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat, bukan qobliyah Jumat, bukan. Yang keenam sholat sunnah istisqa, minta hujan. Yang ketujuh sholat 2 rakaat setelah mimpi buruk. Yang kedelapan sholat sunnah tahur, sholat sunnah setelah wudhu, ba'da wudhu, sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sering mengerjakan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya suara terompa, suara sandal Bilal sudah terdengar, yaitu di surga, karena beliau punya kebiasaan sholat sunnah setelah wudhu, namanya sholat sunnah tahur. Yang kesembilan sholat sunnah rawatib. Yang ke-10 sholat sunnah di Masjid Quba. Sholat yang dikerjakan di Masjid Quba, entah itu tahiyatul masjid, entah itu sholat duha, atau mungkin yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi Quba ka umratin. Sholat di Masjid Quba itu pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah umrah. Bapak Ibu bisa bayangkan, umroh ini biayanya tidak sedikit, waktunya juga lama, tapi tidak selama seperti haji, ya. Bahkan membutuhkan fisik yang berat, Bapak Ibu, tawaf, sa'i dan seterusnya. Namun tentunya tidak seperti selengkap seperti haji. Hanya cukup 2 rakaat, nggak sampai 5 menit, pahalanya seperti umroh. Lalu yang ke-11, sholat ketika masuk rumah pulang dari safar. Yang ke-12 sholat ketika keluar rumah, ketika akan melakukan perjalanan jauh, safar. Yang ke-13 sholatnya suami istri sebelum melakukan jima bagi pengantin baru. Adapun yang sudah lewat, maka tentunya ini tidak ditekankan, tidak dianjurkan, bahkan tidak ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali dia menikah. Yang ke-14 salat sunnah isyraq, syuruk. Yang ke-15 salat sunnah tahajud. 16 salat sunnah witir. 17 salat sunnah duha. 18 salat sunnah taubat. 19 salat sunnah istikharah. 20 salat sunnah tarawih. 21 salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Baik. Adapun ada beberapa salat sunnah yang lain yang diperselisihkan dalilnya oleh para ulama. Di antaranya adalah salat sunnah tasbih, lalu salat sunnah hajat. Sebagian ulama mendoifkan hadisnya, namun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadisnya. Paling tidak sekali seumur hidup kita pernah melakukannya, tidak dijadikan habit, kebiasaan, dirutinkan, tidak. Yaitu 2 sholat itu, sholat sunnah tasbih dan sholat sunnah hajat. Itu dalilnya diperselisihkan, makanya nggak kami masukkan dalam materi waktu itu, ya. Ini cuma sekedar tambahan. Ada lagi 2 sholat sunnah, 2 sholat, maksud saya 2 jenis sholat
Yang ulama beda pendapat tentang hukumnya. Salat sunnah idain, salat sunnah 2 hari raya, salat sunnah Idul Fitri, salat sunnah Idul Adha. Ulama memperdebatkan masalah hukumnya, berselisih. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau hukumnya sunnah berarti masuk tadi, tinggal ditambahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Loh kok bisa hukumnya wajib? Sunnah naik ke wajib. Loh kok bisa? Banyak diantaranya dalil pendukungnya. Diantaranya dalil pendukungnya adalah Nabi tidak pernah meninggalkan sholat id. Tidak pernah. Adapun sholat sunnah yang lain ditinggalkan oleh Nabi. Sholat id tidak pernah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wanita haid saja disuruh keluar ke tanah lapang untuk menghadiri, yaitu khutbah id, sekalipun dia tidak sholat. Sedangkan sholat sunnah yang lain nggak ada perintah wanita haid suruh datang ke masjid, nggak ada. Tapi ini suruh datang. Yang ketiga, wanita nggak pakai jilbab, nggak punya jilbab, kata Nabi suruh pinjam jilbab tetangganya untuk datang ke sholat id. Bayangkan ini, itu riwayatnya Muslim. Yang keempat, kalau jatuh hari Jumat, mereka yang sudah sholat id, Idul Fitri, Idul Adha di hari Jumat sholat id, maka dia dibenarkan tidak ikut Jumatan. Katanya para alim ulama, bagi laki-laki itu Jumatan hukumnya wajib. Kalau Jumatan itu jadi gugur, maka penggugurnya harus yang wajib juga. Gak mungkin sunnah ngalahkan wajib. Berarti Idul Fitri, Idul Adha wajib, bisa gugurkan Jumatan. Nah itu dalilnya kuat. Ya, saya pribadi lebih condong kepada pendapat ya yang mengatakan sholat id wajib, sehingga kalau ditinggalkan dosa besar. Wajib. Saya condong kepada pendapat itu. Bapak ibu sekalian, kalau mau condong pendapat yang lain hukumnya sunnah, silahkan. Kita saling menghormati perbedaan pendapat. Wallahu a'lam wabishawab. Kita lanjutkan bapak ibu. Nah sekarang dari total sholat sunnah itu, total itu tadi, yang masuk nominasi. Nah itu ya, kalau kita ranking ini, yang masuk nominasi untuk dikerjakan secara rutin dalam sehari semalam, jangan ditinggalkan, cuman 5. Hanya 5 dari semua tadi itu 21. Nambah yang tadi diperselisihkan tasbih sama hajat 23. Nambah tadi kalau misalnya dihukumi sunnah, panjenengan milih sunnah ya 25, Idul Fitri, Idul Adha. Baik, dari total tadi yang masuk nominasi untuk dikerjakan secara rutin dan terus dilakukan dalam sehari, 5 macam sholat sunnah. Makanya materi kita membahas 5 macam sholat sunnah ini. Kalau memang tidak cukup waktunya ya kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. 5 macam sholat sunnah. Apa itu? Yang pertama, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Oh itu rutin. Ada sebelum, ada sesudah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah rawatib. Ini ya qobliyah, ba'diyah. Nanti kita akan bahas yang ini satu persatu. Kita urut aja nanti ya. Yang kedua adalah sholat sunnah isyraq, syuruk. Ya, kayaknya nggak bisa hari ini. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Yang keempat. Yang kelima, sholat sunnah witir, gandengannya tahajud. Ya itulah 5 nominasi. Ya, lo Ustaz tahiyatul masjid kalau ke masjid. Lah kalau nggak ke masjid ngapain tahiyatul rumah? Ada. Itu kan kalau ke masjid aja. Kalau nggak ke masjid kan nggak perlu tahiyatul masjid. Ya, jadi lah itu Ustaz yang mau keluar rumah, mau pulang dari pulang dari safar, kan tidak tiap hari panjenengan safar. Ya. Ini yang dilakukan secara rutin. Ya. Lah itu sholat setelah mimpi buruk, masa mimpi buruk tiap hari? Ya diruqyah. Ya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang rutin setiap hari
masuk nominasi 5 macam sholat sunnah. Apa saja tadi 5 macam tadi? Yang pertama apa? Rawatib. Sholat sunnah rawatib. Yang kedua? Sholat sunnah duha. Suruk diurut, suruk isyraq pagi dulu 15-20 menit setelah matahari terbit. Setelah itu urutannya sholat sunnah duha. Malamnya urutannya tahajud, gandengannya tahajud witir. Inilah rawatib, sholat sunnah rawatib, isyraq, duha, tahajud, witir. Hari ini kita akan membahas sholat sunnah rawatib. Ini dulu yang kita bahas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang qobliyah ba'diyah. Baik, kita bahas Bapak Ibu sekalian sekarang supaya enak materinya, supaya enak belajarnya. Sholat sunnah rawatib ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya enak ngajinya, urut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi sholat sunnah rawatib. Definisinya, definisi. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah rawatib, keutamaannya. Apa keutamaannya? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah keutamaan, yang ketiga, materi ketiga maksud saya, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang qobliyah ba'diyah, sebelum sama sesudah, itu total sehari berapa rakaat. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu dan ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sekarang kita masuk yang pertama dulu. Apa tadi yang pertama? Bukan sholat sunnah, definisi. Definisi sholat sunnah rawatib. Yang kita bahas sholat sunnah rawatib kita bagi 3, definisi, keutamaan, sama jumlah rakaat. Ya. Apa definisinya? Kata para alim ulama, salah satunya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di juz yang ketiga halaman 93, beliau berkata sholat sunnah rawatib itu adalah sholat, nah ini penting, sholat yang dilakukan secara terus menerus, kontinu. Sholat yang dilakukan secara acak, terus menerus, kontinu. Makanya tiap hari ini nggak boleh ditinggal, ini dibiasakan ya. Yang mendampingi sholat fardu, yang mendampingi sholat fardu. Nah itu yang mendampingi sholat fardu. Baik, jadi ya entah qobliyah entah ba'diyah, pokoknya nempel sama sholat fardu. Kalau subuh itu qobliyah, kalau zuhur ada qobliyah ada ba'diyah, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Intinya yang mengiringi sholat fardu itulah namanya sholat sunnah rawatib, disingkat qobliyah ba'diyah. Nah itu kadang-kadang orang itu susah membedakan. Itulah yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Loh lah ya sholat sunnah rawatib. Loh bukan, loh sama itu ya. Sama dengan ada orang bingung sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh. Sama, tidak ada beda. Sholat sunnah fajar sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh, sama ya. Jadi ini masalah istilah saja ya. Baik, kita lanjutkan ya, itu tadi definisinya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Apa yang nomor 2 yang akan kita bahas dari sholat sunnah rawatib? Keutamaannya. Apa keutamaannya sholat sunnah rawatib? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaannya saya berikan ada 2. Keutamaannya ada 2. Sebenarnya banyak keutamaannya, saya berikan 2 saja, mudah-mudahan mewakili dari yang banyak. 1, sholat sunnah rawatib itu keutamaannya
untuk menutupi, untuk menyempurnakan sholat fardunya yang tidak sempurna. Jadi kalau panjenengan setelah sholat maghrib atau sholat maghrib tadi ternyata panjenengan tidak khusyuk, masih memikirkan di luar sholat, mikirkan anak, mikirkan pekerjaan, berarti kurang, ini kurang sempurna karena dia tidak fokus ya. Atau mungkin bacaannya keliru, salah, atau mungkin tata cara sholatnya keliru, tata caranya misalnya yaitu ketika bertakbir, takbiratul ihram itu mestinya telapak tangan itu menghadap ke kiblat dan jari-jarinya tidak boleh dirapatkan dan tidak boleh direnggangkan, antara rapat dan renggang. Nah ini tidak, ketika takbiratul ihram begini, Allah, nggak ada yang gini, nggak ada tuntunannya ini, nggak ada, semuanya begini. Allah, boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga, boleh begini, boleh begini. Ini ada orang sholat, Allah, ada nggak yang kayak gitu? Allah. Saya pernah lihat ada orang sholat itu bukan malah begini telapak tangannya, tetapi seperti orang berdoa. Allah, keliru gerakannya, sudah tidak khusyuk, gerakannya keliru ya. Begitu pula sedekap, begitu pula ketika rukuk itu memegang lutut bukan memegang betis. Ketika memegang rukuk itu tuntunan dari Nabi, jari-jarinya direnggangkan, jari-jarinya tidak dirapatkan begini ketika megang lutut, ini tidak diginikan, mestinya renggang, salah lagi. Ketika sujud siku diangkat, ini tidak ditempelkan, salah lagi. Lah terus siapa Ustaz? Ba'diyah maghrib ojo ditinggal. Kenapa? Untuk nutupi maghribnya yang cacat. Itu fungsinya. Karena kita tidak tahu sholat kita ini sudah sempurna ataukah tidak, maka fungsinya sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib, menutupi fardunya yang tidak sempurna. Jadi jangan pernah ditinggalkan ini, jangan pernah. Mana dalilnya? Minta tolong Ibnu Majahnya dibuka, nomornya belakang, nomornya 1181 1181. Kita dengarkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Silakan. Dari Tamim Ad-Dari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, isinya, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Solatnya yang akan diaudit oleh Allah. Terus fa'in akmala kutibat lahu nafilatan. Silakan. Jika dia menyempurnakannya, apabila fardunya sempurna, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, masya Allah, maka akan ditulis baginya yang sunnah. Otomatis yang sunnah ikut, otomatis kecatat semua. Tapi kalau tidak sempurna, lanjut. Dan jika dia tidak menyempurnakannya, stop. Fa'ilam yakun akmalaha, apabila sholat fardunya 5 waktu nggak sempurna, nggak khusyuk, tidak tumaknina, tergesa-gesa, gerakannya salah, bacaannya kacau, loh sudah banyak kesalahannya. Terus maka Allah berfirman kepada malaikatnya. Allah berfirman, kalau Allah subhanahu li malaikatihi, apa firman Allah kepada para malaikat? Unzuru hatajiduna li abdi min tatawwu. Silakan. Lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku dari sholat sunnahnya? Coba kalian cek, hambaku ini punya sholat sunnah atau tidak. Makanya jangan diremehkan. Ini gara-gara meremehkan sholat itu gara-gara definisi sunnahnya salah. Mendefinisikan sunnah
sunnah itu Ustadz kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Salah, saya katakan salah. Kenapa? Gara-gara definisi ini akhirnya gampangkan halah sunnah kok sunnah wae loh. Itu lah yang benar gimana? Yang benar itu sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi besar. Contoh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi rakaatan, ya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dunia dan seluruh isinya. Bapak Ibu tahu isinya dunia? Isinya dunia Ka'bah dunia, Masjidil Haram dunia, Masjid Nabawi ada di dunia, Raudhah ada di dunia, Masjidil Aqsa Palestina ada di dunia. Itu 2 rakaat sebelum subuh ngalahkan semua itu. Ayo saya mau tanya, kalau ditinggalkan apakah tidak mengapa? Pasti jawabannya rugi. Ya itu yang benar. Makanya tolong mindsetnya harus dirubah. Jangan dikit-dikit dilakoni, gak dilakoni gak. Jangan. Harus dirubah. Rugi besar sehingga terus termotivasi mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ya. Nah ini kita lanjutkan. Terus lanjut, Allah berkata kepada malaikat, apakah hambaku ini punya sholat sunnah? Lanjut, teruskan. Maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah tersebut dari sholat wajibnya yang hilang. Sempurnakan dari sholat fardunya yang cacat, yang hilang. Maksudnya yang hilang mungkin masa mudanya dulu nggak pernah sholat, baru-baru ini aja ikut taklim sadar betapa pentingnya sholat. Masa mudanya dugem, masa mudanya maksiat, sekarang taubat. Tiap orang punya masa lalu, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah melihat orang dari masa lalunya, jangan, karena setiap kita ini punya aib, nggak ada yang sempurna. Maka untuk nutupi, ngejar, ya Allah Ustaz, saya dulu ini Ustaz, ya Allah maksiat Ustaz, waktu saya ini habis, tidak sholat, sudah hilang semua ibadah saya. Alhamdulillah sekarang Allah ngasih saya hidayah. Terus siapa? Saya dulu bertahun-tahun tidak sholat, bertahun-tahun tidak pernah ke masjid, sampai umi saya sampai mati saya itu tetap tidak sholat. Baru-baru ini Ustaz saya dapat hidayah. Ada orang bilang gitu sama saya, ya apa Ustaz untuk nutupi? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, untuk nutupi fardumu yang kehilangan. Jangan diremehkan sholat sunnah ini, jangan remeh. Bapak Ibu tahu sayang kitabnya tidak ada. Sayang kitabnya qadarullah, memang bukan materinya ya, jadi saya nggak bawa. Sahih Targhib wa Tarhib, kalau masjid ini punya jilid 1 nomornya 391. Sebentar, saya pernah mendownload tapi harus nyari ini, harus nyari jilid 1, kalau tidak salah nomornya 391. Nabi melewati sebuah pekuburan, lalu kemudian Nabi berkata, man ashab hadil kubur, siapa yang tahu penghuni kubur ini siapa, orang yang dikubur ini siapa? Saya, wahai Rasulullah, saya tahu. Siapa? Fulan bin Fulan. Apa kata Nabi? Kalian tahu yang diinginkan mayit di dalam kubur ini, yang diinginkan mayit dalam kubur ini, dia kepingin berangan-angan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat daripada seluruh dunia kalian. Dia tidak kepingin dunia kalian, dia kepingin. Berarti mayat ini menyesal, dia berangan-angan untuk bisa mengerjakan. Loh, Nabi kok bisa tahu? Allah yang memberitahu. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah berbicara perkara gaib kecuali semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan jangan pernah meremehkan sholat sunnah. Terus lanjut, silakan. Lalu ibadah yang lain, kemudian amalan-amalan yang lain juga akan dihisab seperti itu. Amalan yang lain juga begitu Pak. Contohnya Ramadan kan wajib ya, puasa Ramadan. Rukun Islam kan, rukun Islam nomor 4, puasa Ramadan. Itu ketika dihisab, ternyata Ramadannya orang ini penuh cacat, penuh banyak, tidak sempurna Ramadannya. Kenapa?
Karena ketika puasa Ramadan lisannya suka menghibah. Memang betul puasanya tidak batal, tapi pahalanya entek, habis. Ketika Ramadan lebih banyak tidur ketimbang ibadah baca Quran. Ketika Ramadan melakukan perbuatan sia-sia. Waktunya iktikaf, waktunya menghabiskan sepertiga malam, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan digunakan untuk perkara yang sia-sia. Ya, seperti itu. Maka untuk nutupinya apa Ustadz? Nutupinya adalah 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid seperti hari ini, besok sama Rebu, Ayyamul Bid. Nutupinya Asyura, nutupinya Arafah, nutupinya puasa Daud. Jangan remehkan yang sunnah. Anak tekankan ya, jangan pernah meremehkan yang sunnah. Untuk nutupi, termasuk haji. Ya Allah Ustadz, anak ini dulu haji Ustadz, ternyata pembimbingnya KBI hanya tidak ngikuti sunnah. Jadi banyak ritual-ritual itu yang tak lakoni, ternyata salah KB Ustadz. Mulai dari pakai baju ikhram sampai ketika tawaf sa'i, tawaf ifadah, lempar jumroh di Mina, Musdalifah, salah semuanya. Ya apa Ustadz ya, sekarang kalau saya daftar biaya membengkak, ya, berapa biayanya sekarang? 99 rencana. Ya, 93,4 itu ya. Tapi enggak, jamaah bayarnya enggak segitu, Pak. Info terakhir paling update sore tadi saya dengarkan, paling update bayarnya 56, separuhnya itu jadi jamaah bayar 60%, sisanya pemerintah yang nanggung. Jadi jamaah 56, bukan 93, 56. Dulu 3738, sekarang 56. Antrian tetap panjang. Ya apa Ustadz caranya? Antri panjang 30 tahun lebih. Umur saya sudah sepuh, uang saya mungkin kurang Ustadz. Gimana? Kalau punya rezeki umroh, umroh itu sunnah untuk nutupi hajimu yang cacat. Itu penting, sunnah itu Bapak Ibu. Semuanya ibadah dibuat kayak begitu. Ya. Baik, kembali ke materi kita. Keutamaan sholat sunnah. Keutamaannya itu tadi yang pertama, nutupi ketidaksempurnaan sholat fardu. Keutamaan yang kedua terakhir, coba dibuka Sahih Muslim nomornya 700. Sahih Muslim nomor 700. Muslim nomor 700 dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin ya, radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayo dibaca, silakan. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha katanya, ya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla snatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Silakan. siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari, siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, dibuatkan Allah baginya rumah di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan rumah di surga. Tapi harus ajak, continue, istiqomah, qobliyah, ba'diyah. Baik, nanti masalah jumlah kita akan bahas. Sekarang materi yang ketiga. Materi ketiga ini masih awal-awal ya, kita belum masuk subuh, masuk duhur, masuk asar, belum. Ini masih awal-awal. Sekarang kita bahas jumlah rakaat. Definisi sudah, keutamaannya sudah, jumlah rakaat sekarang. Baik, kita bahas Bapak Ibu sekalian, jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Jumlah rakaat ini sholat sunnah rawatib sehari semalam, ulama berbeda pendapat, terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, ada sebagian ulama yang mengatakan sholat sunnah rawatib itu sehari semalam 12 rakaat. 12 rakaat. Dalilnya mana? Minta tolong Ibnu Majahnya dibuka lagi. Yang itu jangan ditutup. Jangan ditutup, dibuka aja semua. Yang sudah dibuka jangan ditutup ya. Ibnu Majah nomor 942.
Ibnu Majah 942 karena nanti nomornya berdekatan semua. Ibnu Majah 942 an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara ala sintai asyrata raka'atan minas sunnati bunyalahu baitun fil jannah. Silakan. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya. barang siapa yang melanggengkan terus-menerus Ulang lagi. barang siapa yang melanggengkan terus-menerus mengerjakan Ya, terus-menerus. Itu harus digarisbawahi. Ulang lagi. barang siapa yang melanggengkan terus-menerus mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Syaratnya harus melanggengkan, terus menerus, continue dibangunkan rumah di surga. Rinciannya, ayo dihitung ya. Rinciannya ini, kata Rasulullah SAW, arba'in qabla dhuhri, wa rak'ataini ba'da dhuhri, wa rak'ataini ba'da maghrib, wa rak'ataini ba'da isya, wa rak'ataini qabla al-fajri. Silakan. 12 rakaat tersebut adalah Tolong dihitung ini. Silakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 sebelum duhur. Terus 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah 4 ditambah 2 6. Lanjut. 2 rakaat setelah maghrib, Asar enggak disebut. Enggak ada asar. 2 rakaat setelah maghrib berarti 8. Terus 2 rakaat setelah isya, 10 berarti total. Terus serta 2 rakaat sebelum fajar. 12. Itu kalau rutin terus, rumah di surga menanti. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Nomor 2. Loh, sebentar. Sebelum masuk nomor 2. Itu tadi yang 12 rakaat itu pendapatnya siapa? Yang 12 rakaat ini pendapatnya mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Abu Hanifah Hanafi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah maka berpendapat 12 rakaat. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, jumlah rakaatnya. Tadi kan 12, sekarang pendapat lain 10 rakaat. 10. Lah yang 10 ini pendapatnya Syafi'i dan Hambali. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya. Baik, kita lihat 10 rakaat. Rinciannya Sahih Bukhari. Kitabnya ndak ada, ini nomor asli soalnya. Kalau dicetakan terjemahan ndak ada. Ya, saya bacakan aja. Ini nomornya Sahih Bukhari, bisa ditulis nomor asli ya, Sahih Bukhari nomor asli di kitab Sahih Bukhari. Itu terjemahan itu. Ya, ini nomor asli. Baik, silakan bisa dibacakan. Abdullah bin Umar, ini mas. Ya, ini asli. Yang itu terjemahan. Karena kalau nomor asli itu sampai 7.000 nomornya. Sedangkan kalau terjemahan itu cuma 2.000. Yang 5.000 tidak masuk di situ. Makanya ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Nama saja judulnya ringkasan. Itu judulnya ringkasan Sahih Bukhari. Lah kalau ini nomor asli, nomor 1180 di kitab asli Sahih Bukhari 1180. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Abdullah bin Umar, cari nama orang terakhir biar tidak lama-lama. dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Ya. aku menghafal sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sholat sunnah 10 rakaat, yaitu 2 rakaat. Salat sunnah 10 rakaat. Pelan-pelan ya. Kita lihat apa saja itu rinciannya. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, Terus 2 rakaat sesudahnya, berarti 4. Terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumah beliau. baik. Dari tadi asar nggak disebut. Asar nggak disebut dari tadi. Sesudah maghrib 2 berarti total 6. Lanjut. 2 rakaat sesudah sholat isya di rumah beliau, Terus dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. baik. 2 rakaat sebelum subuh berarti totalnya 10 rakaat. Yang pakai pendapat ini Imam Syafi'i dan Hambali.
Sekarang kita masuk yang nomor 3. Wah, ini mulai. Yang nomor 3. Yang nomor 3 jumlah rakaat yang nomor 3. Nomor 1 berapa rakaat tadi? 12. Yang nomor 2 berapa? 10. Yang nomor 3 18. 18 rakaat. Dalilnya di mana? Terus siapa yang pakai pendapat ini? Yang pakai pendapat ini yang 18 ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syairazi yang disetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan 18 sehari semalam, bukan 12, bukan 10, 18. Wih, banyak Ustaz. Iya. Apa saja itu rinciannya? Dalil Tirmidzi. Bawa sini Tirmidzi, warna kuning. Saya carikan biar cepat. Nomornya 427. Nah, ini ketemu sama 430. Tak kasih gini aja Mas ya, ini ya. Baik. Jadi nanti kalau nyari berdekatan langsung cari ini aja. 427 sampai 430. Nah, ini. Baik. Silakan cari nama orang terakhir, Ummu Habibah. Nama orang terakhir. Kita dengarkan ya. Nanti tolong dijumlah. Tirmidzi 427 sama satu lagi 430 nomornya. Silakan Mas. Dari Ummi Habibah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya merinding kita kalau baca di sini. Silakan. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, terus dan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi 4 sebelum, 4 sesudah. Wih, zuhurnya 4. Wih. Ya. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Maka Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuhnya. Gak mungkin kulitnya ketemu api neraka. Gak mungkin. Allah akan jauhkan kulitnya dari api neraka. Tapi caranya sebelum zuhur 4, sesudahnya 4. Oh. Wah, ini rada angel iki Ustaz ya. Ini berat ini ya, tapi pahalanya menarik ini ya. Nggak tersentuh api neraka. Baik, itu yang nomor 427. Sekarang pindah 430. Baliknya. Dari mana? Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Nama orang terakhir sebelum kata-kata Nabi bersabda. Ya, silakan baca. Silakan. Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda. Isinya. Allah memberi rahmat kepada orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Asar disebut. Untuk yang satu ini disebut. Allah memberikan rahmat, curahan rahmat bagi mereka yang sholat asar, sholat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. Berarti totalnya sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4 berarti 8, sebelum asarnya 4 berarti 12, sisanya ikut sama dalil yang tadi, maghrib 2, isanya setelah 2, subuhnya sebelum 2, totalnya 18. Betul ya hitungannya ya? 18. Saya ulang ya, sebelum zuhur berapa tadi? 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar berarti 12 totalnya ya, 12. Setelah maghrib 2 berarti berapa? 14. Sesudah isya 2 berapa? 16. Sebelum subuh 2 18. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Lu berarti kuat kabeh, ada dalilnya ya. Sekarang kita akan lihat dari 3 pendapat ini mana yang paling kuat pendapatnya. Ternyata yang paling rojih, wallahu a'lam bishawab, yang paling argumentatif, yang paling kuat, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah pendapat yang mengatakan sholat sunnah itu yang ditekankan, muakkadah, ditekankan, hampir masuk wajib, hampir kayak wajib, terus rutin, terus ditekankan sehari semalam. Pendapat yang kuat adalah 12 rakaat.
Ustadz, sesekali saya kok kepingin nyoba yang 18. Boleh, tapi jangan dijadikan rutin. Kalau mau rutin ya 12 itu. Ini ada dalilnya kok ditekankan ya, sunnah muakkadah hampir mendekati wajib. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Bolehlah kita pakai yang 18, tapi jangan rutin. Rutinnya 12. Itu apa ada dalilnya? Sahih Muslim nomornya 702 dari Abdullah bin Syakik, 702 radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhuma tentang sholat sunnah rawatib yang Nabi selalu lakukan. Garis bawahi, selalu lakukan, dibiasakan. Itu ya apa sholat sunnah rawatibnya Rasulullah? Ya ini jawabannya, silakan, ayo. Dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu an katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an. Aku berkata kepada Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Yang namanya istri pasti tahu yang dikerjakan oleh suaminya. Pasti. Gak mungkin istri tidak tahu yang dikerjakan suaminya. Tahu. Lalu makanya Abdullah bin Syakik bertanya kepada orang yang tepat tentang sholat sunnah rawatibnya Rasul. Apa jawabannya Aisyah? Tentang sholat sunnah rawatib yang pernah dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pernah, selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Itu terjemahannya mestinya. Terus lanjut. Katanya, silakan. Beliau sholat di rumahku 4 rakaat sebelum duhur. Di rumah lo ya, 4 rakaat sebelum duhur di rumah. Terus kemudian beliau pergi ke masjid mengimami sholat orang banyak. Setelah dari masjid lanjut. Sesudah itu beliau pulang. Lalu sholat pula di rumahku 2 rakaat. Selalu di rumah. Nabi nggak pernah qobliyah ba'diyah di masjid. Saya ulang ya, anak ulang ini. Tidak ada satu dalil Rasul qobliyah ba'diyah di masjid. Rumah Nabi dekat sama Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Tapi Nabi tetap memilih di rumah. Di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Nanti tak tunjukkan alasannya. Kenapa sholat sunnah itu kok mesti di rumah, bukan di masjid? Kecuali tahiyatul masjid, ya harus di masjid. Masa tahiyatul masjid di rumah? Ya tahiyatul bait nggak ada ya. Terus belum kelar. Lanjut. Terus kata Aisyah. Kemudian beliau pergi mengimami sholat maghrib orang banyak. Asarnya nggak disinggung. Aisyah langsung dari zuhur lompat ke maghrib. Asar nggak disinggung. Kemudian beliau ngimami sholat orang banyak di masjid. Berarti kok beliau maghrib nggak disebut, mau sholat maghrib. Setelah itu, sesudah itu beliau pulang, lalu sholat di rumah 2 rakaat. Lanjut terus. Kemudian beliau pergi mengimami sholat isya. Ini kebiasaan suaminya, makanya ditulis rinci sama Aisyah, disebutkan rinci, ngimami orang sholat isya di masjid. Terus setelah itu, sesudah itu beliau pulang, lalu sholat di rumah 2 rakaat. Begitu seterusnya. Itu masih panjang. Subuh juga gitu. Setelah adzan Nabi sholat sunnah di rumah 2 rakaat qobliyah subuh. Setelah itu nunggu iqamah, baru kemudian Nabi ke masjid langsung mengimami orang banyak. Jadi hampir sholat sunnahnya Nabi, bukan hampir, total selalu dilakukan di rumah. Kenapa? Yuk alasannya kenapa? Coba dibuka Sahih Muslim nomor 750. Muslim 750. Muslim 750. Ini alasannya. Sholat sunnah itu kok kenapa dikerjakan di rumah? Kenapa kok tidak di masjid? Nabi SAW bersabda, "Idza qadha ahadukumus shalah fi masjidi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Silakan, ayo. Dari Jabir radhiyallahu anha katanya. Radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, Wajibnya di masjid, terus maka kerjakan pula lah sholat sunnah di rumah. sholat sunnahnya di rumah. Kenapa? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Silakan. Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Rumah itu
penuh dengan kebahagiaan. Jadi jangan dihabiskan semua di masjid, kecuali Bapak Ibu, kecuali rumahnya jauh dari masjid. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, saya tambahkan sedikit sebelum kita dengarkan kumandang adzan Isya. Saya tambahkan, mungkin barangkali Bapak Ibu dalam hati bertanya, ada batasnya tak Ustadz qobliyah sama ba'diyah itu? Batasnya ada nggak? Batas waktunya ada. Apa batasnya? Kalau qobliyah sebelum itu batasnya ya sholat itu sendiri batasnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu duhurnya setengah 12 dia tidak langsung sholat, ternyata sholat duhurnya jam 1, maka sebelum duhur ya sholat qobliyah. Makanya batasnya qobliyah itu ya sholat itu sendiri. Lah terus kalau batasnya ba'diyah itu batasnya menuju ke sholat fardu berikutnya. Contoh, ibu-ibu sholat atau bapak-bapak sholat duhurnya setengah 1, padahal duhur kan setengah 12, ini setengah 1, maka qobliyah dulu. Setelah qobliyah sholat duhur, ternyata setelah sholat duhur panjenengan dapat telepon, ada tamu atau mungkin ada tetangga datang, ngobrol belum ba'diyah sampai jam setengah 2 sampai jam 2. Ya, tamunya baru pulang, langsung Anda sholat. Lu sholat apa ini? Ba'diyah zuhur, mumpung belum ketemu asar. Jadi batasnya qobliyah sholat itu sendiri, batasnya ba'diyah sholat fardu berikutnya. Faham sampai di sini? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi dalam hal ini meskipun tidak on time tidak masalah, yang penting jangan sampai ketemu sholat fardu berikutnya, habis ba'diyahnya ya. Faham ya? Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi definisi tuntas, keutamaannya tuntas, jumlah rokaatnya juga tuntas. Yang paling kuat berapa rokaat tadi? Dari 3 pendapat tadi 12 rokaat. Baik, sekarang kita akan masuk satu persatu, tapi karena waktunya saya sebutkan satu saja. Kita masuk sekarang sholat sunnah rawatib subuh, khusus subuh aja. Untuk duhur insya Allah pertemuan berikutnya, duhur, asar, maghrib, isya pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan tambahkan dikit aja subuh. Sholat sunnah rawatib subuh, materinya saya bagi 3 supaya enak. Sholat sunnah rawatib yang subuh saya bagi 3. 1 hukumnya, 2 keutamaannya, 3 tata caranya. Nah, hukumnya, keutamaannya, tata caranya. Khusus subuh ya, saya nggak bahas duhur ini, insya Allah berikutnya aja. 1 kita bahas hukumnya. Apa hukumnya sholat sunnah rawatib subuh yang qobliyah subuh? Apa hukumnya? Sunnah muakkad, ditekankan, Nabi tidak pernah meninggalkan. Meskipun kerinan tetap dikerjakan. Meskipun Nabi kondisi safar, bepergian, nggak pernah ditinggal. Beda sama yang qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, beda. Karena itu kalau dijamak zuhur, asar, maghrib, isya dijamak di perjalanan, apalagi di qashar, nggak ada qobliyah ba'diyah. Tapi subuh tetap, meskipun di kereta, meskipun di pesawat. Ya, Anda tanya, misalnya pesawat, kru pesawat, Mbak atau Mas, ini local time, waktu setempat. Kita ini sedang berada di mana ini? Negara mana? Oh, kita ini misalnya ada di negara X, misalnya. Local time-nya berapa? Jam berapa local time? Kan bisa dilihat di layar pesawat. Oh, jam sekian kita sedang melewati ini. Misalnya perjalanan ke Saudi. Oh, kita sedang melewati ini. Oh, ini local time jam sekian. Masuk subuh ndak ini? Masuk subuh misalnya. Atau panjenengan ternyata ketiduran, tidur, ternyata buka jendela pesawat, buka, ternyata matahari sudah terang. Astagfirullah, subuh saya kelewat. Anda boleh wudhu, boleh tayamum, lalu adzan sedapatnya, sir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya las shalah, hayya las shalah, hayya alal falah, hayya alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Qobliyah subuh. Setelah itu sudah sambil duduk ini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya las shalah, hayya lal falah, qad qamat. Jadi harus adzan. Tuntunannya begitu. Meskipun sholat sendiri, adzan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subuh. Ya. Meskipun kerinan, nanti tak tunjukkan, Nabi pernah kerinan, matahari sudah terbit, beliau terbangun, tetap qobliyah. Jadi qobliyah subuh tidak pernah ditinggal, tidak pernah, kecuali kalau safar, duhur, asar jamak, maghrib, isya jamak, apalagi pakai di qashar, 2, maghrib 3, isyanya 2, nggak ada qobliyah ba'diyah, hilang sudah. Tapi sholat yang lain tetap, tahiyatul masjid tetap, sholat duha tetap, yang tidak ada qobliyah ba'diyah kalau safar ya. Terus yang ada itu adalah kalau safar qobliyah subuh, kalau safar. Apalagi kita tidak safar, mukimin, ya pastilah itu ditekankan. Mana dalilnya hukumnya ditekankan? Buka Sahih Muslim 695, cepat dikit nyarinya, 695, jangan ditutup ya, nanti nomornya dekat, 695. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ayo sedikit aja. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, di antara segala sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah nggak pernah ditinggal, ialah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, stop sampai di situ. Sekarang keutamaannya, apa keutamaannya sholat sunnah qobliyah subuh?
coba nomor 696 Sahih Muslim, satu nomor setelahnya 696 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Silakan. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Eman kan kalau ditinggalkan, eman. Sekarang kita lanjutkan tata caranya. Nah ini singkat aja ya, tata caranya ini perhatikan baik-baik. Tata cara mengerjakannya. 1, dilakukan sebelum sholat fardu subuh. Sebelum subuh, antara adzan dan iqamah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau di masjid itu adzannya 2? Di Mojokerto ini ada enggak subuh adzannya 2 kali? Ada ya? Ada. Kalau di tempat saya ada ya, rumah saya itu di depan Masjid Nahdliyin NU. Agak jauh, kira-kira 200 meter itu ada Masjid LDII. Itu kalau subuh ada kira-kira 2:30 lah. 2:30 adzan dia. 2:30 adzan. Adzan pertama nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi kayak Mekah, kayak di Madinah. Kan subuh 2 kali adzan, Mekah Madinah itu. Subuhnya 2 kali. Adzan pertama nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Adzan kedua baru menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Lah ini qobliyah subuhnya itu adzan yang mana? Jawabannya adzan yang kedua yang mendekati sholat subuh. Adzan subuh. Kalau adzan pertama itu membangunkan orang untuk tahajud, adzan pertama. Adzan kedua untuk sholat subuh. Nah ini dikerjakannya adalah setelah adzan subuh. Ya, baik. Antara adzan dan iqamah. Nomor 2, dilakukan 2 rakaat, 1 salam. Seperti biasanya panjenengan kalau qobliyah 2 rakaat kan, salamnya sekali. Nomor 3, dilakukan dengan ringan, tidak panjang, enggak. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim 694. Ya, silakan. Ayo kita dengarkan Muslim 694 dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat dengan ringkas. Sehingga aku mengira, silakan. Sehingga aku berucap, adakah beliau membaca surat Al-Fatihah? Apakah Nabi baca Al-Fatihah apa enggak ya? Karena kok ringkas betul. Ya tetap baca. Hanya saja Nabi itu punya kebiasaan kalau sholat sunnah, terutama tahajud, panjang. Wong rakaat pertama Nabi kalau tahajud setelah Al-Fatihah 1 rakaat loh ini, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Wih, sanggup. Sampai bengkak pecah-pecah kakinya Nabi, lamanya berdiri. Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176, Ali Imran 200 ayat. Itu kalau ditotal kurang lebih sekitar 650 ayat. Itu 1 rakaat. Loh Ustadz, Nabi kok bacanya kebalik Ustadz? Mestinya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lah kok ini Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran? Kok dilompati? Kok kualik? Iya, jawabannya kata para ulama, Nabi hendak ngajarkan kita kalau sholat sunnah suratnya boleh ndak urut. Boleh. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua malah mundur, Inna a'toinakal kausar. Nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu urut fardu ya, urut. Rakaat pertama misalnya dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, maka rakaat keduanya surat setelah Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan mundur li ila fi Quraisy atau mundur alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan mundur, setelahnya itu fardu. Tapi kalau surat sunnah boleh pecah-pecah. Iya, rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Mundur
naba nggak apa-apa, sunnah, sholat sunnah. Kalau sholat fardu setelah bacaan naba, maka rokaat berikutnya banyak pilihannya. Boleh an-naziat, boleh abasa, boleh al-fajr, boleh langsung ina atau ina, favorit nggak apa-apa, favorit nggak apa-apa. Setelahnya kalau fardu itu setelahnya. Tapi kalau sholat boleh. Baik, kembali ke materi kita ya. Jadi katanya Aisyah, baca Fatihah apa enggak ya, saking ringkasnya sholat Nabi itu. Jadi nggak boleh panjang-panjang ini qobliyah subuh. Terus yang nomor 4, surat yang dibaca apa? Surat yang dibaca rokaat pertama Al-Kafirun, rokaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dalilnya mana? Sahih Muslim 697. Ayo baca Muslim 697, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, biasanya dalam 2 rakaat sunnah fajar, pada rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, dan pada rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu ya, makanya singkat, ringkas. Terus berikutnya tinggal 2 lagi. Yang berikutnya adalah nomor 5. Nomor 5 disunahkan setelah sholat sunnah rawatib. Jadi panjenengan habis sholat sunnah kan di rumah, bukan di masjid, di rumah. Kecuali kalau rumahnya jauh, khawatir tertinggal, nggak apa-apa di masjid. Ini misalnya rumahnya dekat. Setelah panjenengan qobliyah, maka itu sunnahnya berbaring. Loh, berbaring? Iya, berbaring. Itu Nabi selalu begitu. Nabi lihat kondisi istrinya, kalau Aisyah bangun diajak ngobrol, istrinya ngobrol. Tapi kalau lihat istrinya masih tidur, maka Nabi berbaring nunggu qomat. Begitu qomat langsung ke masjid. Bukan tertidur loh ya, hanya apa ya istilahnya, bahasa leye-leye ya, sepanjang leye-leye. Ternyata itu juga bahasa Mojokerto juga ya, leye-leye, klesetan. Enak itu ya, leye-leye tapi nggak tidur, nunggu qomat. Itu kebiasaannya Nabi, sunnah itu. Kalau lihat istrinya bangun diajak ngobrol, ya apa meneh-arek sekolah, ya apa anu ini, ya apa, ngobrol. Ya, istri saya itu kalau pagi gak iso dijak ngobrol, Ustaz, gak bisa. Sininya itu sudah keluar putih-putihnya, ya, rambutnya sudah segini, Ustaz. Ya, enggak lah masa kayak gitu, enggak ya, enggak. Jadi maka Bapak Ibu sekalian, disunahkan seperti itu. Mana dalilnya? Minta tolong Abu Dawudnya yang coklat itu. Ayo, nomornya tinggal 1 lagi kita akhiri. 1263 1263. Ayo cepat dikit, jam 7 lewat. 1263, silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat fajar, sholat subuh 2 rakaat, terus jika aku masih tidur, kalau aku masih tidur katanya Aisyah, maka beliau berbaring. Terus, dan jika aku telah bangun, kalau aku bangun, maka beliau pun bercakap-cakap denganku. Beliau pun bercakap-cakap. Setelah itu Nabi pergi ke masjid, menunaikan, mengimami orang banyak. Itu yang dilakukan dalam rumah tangga Nabi. Ya, seperti itu, dialog di pagi hari dengan istri. Ya, ngobrol dengan istri di pagi hari. Ya, kon dino iki masa apa kon? Ya, apa. Boleh itu. Kalau terbangun. Kita lanjutkan. Terakhir penutup, yaitu apabila tidak sempat qobliyah subuh, kerinan. Tidak sempat qobliyah subuh, kerinan. Maka caranya ada 2. Perhatikan ini, caranya. Satu, yang pertama ini, misal panjenengan masuk masjid sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai terakhir qad qamatis salah, sampai la ilaha illallah. Ya Allah, emang enggak bisa qobliyah, gimana? Ikut imam dulu, ikut imam sholat subuh sampai imam selesai, assalamualaikum warahmatullah, zikir dulu. Setelah itu Anda sholat, berdiri sholat, niatnya mengqadha qobliyah subuh. Insya Allah jadi dilihati orang banyak, insya Allah.
Tapi panjenengan sebelum melakukan itu, panjenengan harus punya peluru, harus punya ini, sehingga kalau saya ditanya sholat apa mari subuh kok sholat, nah ini pelurunya keluarkan, jreng. Tirmidzi, buka Tirmidzi ini harus punya, takmir harus punya kitabnya. Tirmidzi keluarkan, seret 422 nomornya, keluar dalil kilo pocon, ojo nyalakno wong. Nah itu, tapi ndak boleh tiap hari gini, nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya mengkondisikan. Ini karena terkondisikan Bapak Ibu ya, karena rumahnya jauh ya, kerinan ya. Baik, Tirmidzi 422, silakan. Ayo dari Qais, dari Muhammad bin Ibrahim ya, dari kakeknya Qais. Dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya Qais, ia berkata, Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, lalu dikumandangkanlah iqamah untuk sholat. Lanjut. Maka aku sholat subuh bersama beliau. Aku sholat subuh sama Nabi. Lanjut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan Sholat subuh, Nabi beranjak dari sholatnya. Dan ternyata aku berdiri sholat. Lanjut. Dan Nabi melihatku baru mengerjakan sholat. Nah, sholat lagi ini. Padahal tadi ikut Nabi, sudah salam sholat lagi dia. Lanjut. Maka Nabi bersabda, Tunggu Qais. Terus. Tunggu hai Qais, Ya. apakah kamu melaksanakan dua sholat fardu dan sunnah secara bersamaan? Lanjut. Apa kata Qais? Aku menjawab, Ya. wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Aku tadi tidak sempat qobliyah subuh, makanya sekarang ini tak kerjakan setelah sholat subuh. Lanjut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa kata Nabi? jika begitu maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya. Gak apa-apa kamu kerjakan. Boleh. Oh, dulu di zaman Nabi gak ada dirasani, itu gak ada itu. Ya, enak aja gitu ya. Tapi orang sekarang, yo, sholat apa Mariano iki? Pokoknya kelebon jenggot iki aneh-aneh. Semenjak jenggot mlebu iku aneh-aneh wis pokoknya. Iya. Padahal ada dalilnya. Cuman dia ndak taklim. Terus cara kedua kalau kerinan, nunggu matahari terbit. Jadi jangan sholat dulu. Begitu matahari terbit ini ya, sudah terbit, jangan pas terbit. Kira-kira beberapa saat setelah terbit, ya kan ada jamnya itu, suruknya jam berapa gitu ya, maka lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya apa Ustadz? Mengqadha qobliyah subuh. Dalilnya di mana? Ini yang tadi saya ceritakan, Rasul ketiduran kerinan, matahari sudah terbit. Wih, dan ini ketika di perjalanan Rasul waktu itu, semua bahkan yang bangunkan sahabat itu Rasulullah. Padahal Nabi pesan, tolong bangunkan kami ya, tolong bangunkan kami, jangan sampai ada yang tertidur, waktu subuh sudah dekat, tolong bangunkan. Ternyata mereka ketiduran, Rasul yang bangun malah bangunin mereka ya. Akhirnya salat subuh. Jadi qobliyah subuh dulu. Silakan dibuka Tirmidzi 423, nomornya dekat, tadi kan 422, ini 423. Ayo dibaca 423, nama orang terakhir dari mana itu? Silakan. 423. Ketemu? 423. Saya carikan. Ada? Oh ini. Ya, silakan. Nama orang terakhir. Silakan. Uqbah bin Mukram al-Ammi al-Busri menceritakan kepada kami. Terus. Amr bin Asim memberitahukan kepada kami. Hammam memberitahukan kepada Nama orang terakhir aja. Nama orang terakhir. Dari Nadir bin Anas, dari Basir bin Nahik, dari Abu Hurairah, ia berkata, Silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Silakan. barang siapa belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka sholatlah sesudah matahari terbit. Kata Nabi, siapa yang belum mengerjakan qobliyah subuh, kerjakan sesudah matahari terbit. Terus saya tambahkan lagi dari cerita tadi, ini kitabnya tidak saya bawa, boleh ditulis saja. Yang tadi Nabi kerinan karena dalam perjalanan. Dalilnya An-Nasai. Saya bawa sebenarnya ini yang nomor asli ya, An-Nasai. Nomornya 623 dan 624. 623 dan 624 An-Nasai, cetakan asli.
Kalau cetakan terjemahan 622 dan 623, beda dikit. Kalau nomor asli 623 dan 624. Kalau cetakan terjemahan 622 dan 623. Intinya adalah ceritanya Nabi kerinan. Lalu setelah itu kemudian Nabi membangunkan para sahabat. Lalu setelah itu Nabi memerintahkan untuk dikumandangkan adzan. Setelah adzan ini terbit loh, matahari terbit. Adzan subuh. Matahari terbit ini adzan subuh. Ya, setelah adzan Nabi sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah Nabi menyuruh untuk diikomahkan. Setelah ikomah Nabi ngimami sholat subuh orang banyak. Matahari sudah terik. Berarti kalau gitu Ustadz, kerinan itu sesuai sunnah. Iya, cuman sekali. Nabi itu kerinan sekali tok seumur hidup. Lah kita 100 kali ya kerinan. Nabi itu sekali, ya tiap hari kerinan. Bapak Ibu, kita bolak-balik salah. Kerinannya Nabi terlambatnya itu jadi syariat. Nabi ingin mengingatkan kalau ada umatnya yang kerinan, ya ini caranya kayak gini. Jadi tetap dilakukan qobliyah subuh. Jadi syariat lah. Kalau kerinannya kita tidak jadi syariat, ya. Wong kita bukan Nabi dan Rasul. Itu bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Maaf karena waktunya hampir 7:30. Kita tutup saja langsung. Berarti bulan depan kalau Allah takdirkan kita ketemu lagi, kita bahas yang zuhur. 4 rakaat itu gimana caranya melakukannya. Itu nanti bulan depan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Insya Allah. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.